Jadi kita harus sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu melakukan hal ini ada undang-undang yang mengikat dan sekurang-kurangnya kan ada pidananya itu. Jadi itu yang kita edukasi kepada masyarakat bahwa semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan yang berhubungan dengan shelter bisa kita edukasi atau sampaikan ke pihak shelter itu. Baik. Nah, kita juga menanti ya untuk pendengar yang ingin bergabung, berbagi, sharing ya terkait mungkin di daerahnya ada shelter juga, bagaimana upaya-upayanya di warga di kelurahannya juga seperti apa, dapat bergabung di 082133339440. Kita dengarkan dulu sebuah lagu Pak Jufri, Bu Bardi di ruang dengar Anda pendengar, ada Oppie Daresta dengan Wanita Indonesia. Jadi wakil rakyat, menampung aspirasi rakyat. Jadi pengusaha, membantu perekonomian. Jadi TKI, pahlawan devisa negara. Wanita Indonesia, cantik, anggun dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas berkarya, juga bebas bersuara, ikut membangun negara. Jadi penyanyi, memberi inspirasi. Jadi Bu Hakim, menegakkan keadilan. Jadi olahragawan, mengharumkan nama bangsa. Jadi seorang ibu, pekerjaan mulia.
Vira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas? Iya, maaf, Mak. Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya. Maaf, Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Lintas Makassar Siang. Baik, mendengar masih bersama kami di Lintas Makassar Siang, pengarus utama gender bersama dengan Pak Jufri, Ketua Shelter Macini Parang, dan juga Ibu Sumarni, Ketua Shelter Tamamaung, terkait dengan merawat kepedulian masyarakat melalui shelter warga. Beberapa edukasi, beberapa sosialisasi sudah diberikan ke warga. Bagaimana keterlibatan warganya sendiri nih Pak Jufri di Macini Parang dengan kehadiran shelter? Ya, jadi pertama programnya DP3A bahwa setiap kelurahan itu di Kota Makassar punya shelter. Iya. Dan ini sinergi dengan programnya Pak Wali bahwa jagai Anatta. Iya. Bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan, bahwa pertama barangkali kelurahan Macini Parang. Iya. Kalau kita berbicara Macini Parang itu dulu mungkin orang berpikir daerah Texas. Iya, betul. Daerah Texas Jadi, di situ banyak kejadian-kejadian tidak Jadi, terduga ya. orang berpikir itu kalau habis maghrib itu orang berpikir masuk di Macini Parang. Karena kegiatan-kegiatan maksudnya wilayah-wilayah, memang ada wilayah-wilayah yang tertentu bahwa di situ agak rawan. Sering tawuran, Sering tawuran, masyarakatnya. Jadi setelah adanya shelter, alhamdulillah semua itu bisa terkikis sedikit demi sedikit. Akhirnya kepedulian masyarakat juga kita harus libatkan. Iya. Jadi setelah shelter ini mungkin keterlibatan masyarakat perlu acungkan jempol bahwa selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang bersifat melanggar hukum bisa disosialisasikan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya sedikit demi sedikit terhindar. Iya, jadi yang awalnya daerah Texas kemudian sekarang sudah agak sedikit berubah. Nah, treatment apa yang Pak Jufri berikan kepada masyarakat di sana nih? Iya, ini semua tergantung dari pemerintah Kota Makassar juga bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan per orang atau kelompok, tapi kepentingan masyarakat. Kemudian segala sesuatu bahwa ada yang bisa kita jual di kelurahan tersebut. Bahwa selama ini mungkin kelurahan Macini Parang terkenal dengan arogansi atau perkelahian kelompoknya. Alhamdulillah sampai sekarang dengan program-program Pak Wali termasuk ada baru-baru lorong wisata yang dibentuk, akhirnya kita sosialisasikan bahwa kita rubah image masyarakat bahwa dulu begini, sekarang kita rubah yang akan datang. Itu untuk dengan programnya Pak Wali di Makassar. Nah, biasanya kan kalau ada kejadian-kejadian itu perbedaan perempuan laki-laki perempuan itu biasanya menggunakan hati, laki-laki kan menggunakan logika. Nah, pendekatannya Pak Jufri ke mungkin anak-anak di sana yang sering melakukan tawuran itu seperti apa Pak Jufri supaya mereka nih akhirnya tersadar bahwa ternyata tindakan yang saya lakukan ini tidak hanya merugikan saya tapi juga merugikan masyarakat yang ada di sekitaran saya begitu. Iya, jadi kalau mengenai anak-anak bahwa di Kelurahan Macini Parang kita sudah programkan bahwa ada tempat bermain. Yang jadi masalah memang tempat bermain untuk anak ini yang kendala. Jadi sesuai dengan program shelter termasuk PATBM yang ada di Kelurahan Macini Parang bahwa setiap 2 kali seminggu kita adakan permainan untuk anak. Khususnya kita menutup jalan akses kepada masyarakat. Kita juga sudah sampaikan bahwa setiap 2 kali seminggu sudah asar sebelum maghrib kita tutup jalan untuk bermain dengan anak.
Jadi memang jalanan itu sudah dimodifikasi, ada permainan dende-dende, ada ular tangga, sehingga anak-anak bermain di situ dan aman untuk anak-anak. Jadi itu yang mungkin kita laksanakan di situ, termasuk program-program yang ada sekarang, termasuk lorong wisata. Ini semua berhubungan langsung dengan khususnya di shelter. Nah, apakah Pak Jufri melihat bahwa mungkin pola tingkah yang ada di masyarakat Macini Parang, mungkin anak-anaknya kenapa sampai ada yang tawuran, ada yang mungkin sesamanya mungkin melakukan pembulian, atau itu apakah memang dipengaruhi faktor karena di tempat tinggalnya mereka tidak ada ruang untuk mereka berekspresi begitu? Apakah itu juga menjadi salah satu yang selama Pak Jufri sebagai ketua shelter itu adalah salah satu masalah yang dilihat? Ya, sebetulnya begini, kalau kita berbicara masalah tawuran, biasanya yang menjadi pemicunya itu bukan warga di tempat tersebut. Biasa kadang-kadang ada teman dari luar itu yang memancing persoalan sehingga terjadi tawuran. Jadi selama ini kita khususnya di Kelurahan Macini Parang, kita kerjasama dengan Babinkan Timas, Bimas, bahwa kita melihat siapa-siapa yang memanggil teman dari luar yang berpotensi. Ya, berpotensi. Jadi kita sudah pemicu, melihat bahwa ini ada warga baru yang masuk di kelurahan. Kita tidak tahu orang dari mana. Jadi kita kerjasama dengan Bimas, Babinkan Timas, mendatangi mereka. Nah, ini yang jadi kendala. Dan kemudian solusi yang kita berikan bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah bisa kita potensikan, termasuk kegiatan-kegiatan seni yang ada di kelurahan. Itu mungkin salah satu kendalanya bahwa memang kurangnya sanggar-sanggar, misalnya kegiatan-kegiatan anak yang berhadapan langsung dengan anak-anak tersebut. Betul, jadi memang untuk mereka berekspresi itu agak kurang ya. Kalau di Ibu Sumarni sendiri nih, bagaimana bentuk pendekatannya kepada masyarakat, treatment yang diberikan supaya masyarakat ini yang awalnya mungkin ada masalah-masalah yang ditemui ini bisa lebih terbuka untuk menginformasikan bahwa saya ada masalah seperti ini Bu. Kan dari beberapa shelter yang sempat hadir juga di Pro 1 ini, banyak dari mereka yang dari mulut ke mulut saja, bukan dari si korbannya langsung yang melapor. Nah, kalau di tempatnya Ibu Marni sendiri nih di Tamamaung bagaimana? Ya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa membangun kepercayaan kepada masyarakat itu satu hal yang sangat penting ya. Karena ketika masyarakat merasa bahwa kita adalah orang yang kemudian dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia misalnya dan lain sebagainya, maka mereka merasa nyaman untuk datang. Dan alhamdulillah kalau di Kelurahan Tamamaung dari mulut ke mulut juga sih sebenarnya, tetapi korban itu lebih banyak yang langsung kepada kami. Jadi kalau informasi terkait keberadaan shelter ya memang dari mulut ke mulut, tapi ketika dia tahu bahwa saya Ibu Sumarni di situ, maka ya mereka itu dengannya merasa mereka sendiri yang cerita ke kami bahwa kalau dengar katanya nama saya itu mereka langsung bilang enak ji kalau dengan Ibu Sumarni tidak ada ji rasa takut dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, kalau dibilang bagaimana keterlibatan masyarakat, saya masih ingat ketika awal dibentuk shelter ini di kelurahan itu kami baru 4-5 orang ya. Nah, berjalannya waktu kemudian melihat kerja-kerja kami dan ini sudah menjadi cerita kemana-mana bahwa bagusnya tahu dan lain. Akhirnya banyak yang kemudian menawarkan diri untuk terlibat di dalam shelter kami dan alhamdulillah saat ini kita punya kepengurusan itu hampir 36 orang di shelternya kami. Bahkan di luar sana juga banyak, Bu. Ibu ini mau masuk, Pak ini mau masuk. Saya bilang, iya enggak apa-apa karena persoalannya kan semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang peduli, semakin memudahkan kita untuk bergerak, bekerja, menyelesaikan persoalan di masyarakat. Nah, ketika masyarakat juga ini semakin diberdayakan, dari sisi pengetahuan
pengetahuan, mereka sudah paham, oh ternyata kekerasan itu tidak bagus, dan ada undang-undang yang kemudian bisa menjerat mereka. Akhirnya secara perlahan-lahan mereka dengan kesadaran ini mulai juga tidak melakukan kekerasan. Jadi setidaknya bahwa ketika keterlibatan masyarakat ini terus-menerus kita libatkan, kita yakin juga bahwa angka kekerasan semakin berkurang. Karena di kelurahan kami juga itu kan ada FKPM, Polisi Kemitraan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Jadi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat ini kebetulan juga saya ada di dalamnya sebagai salah satu pengurus yang membidangi perlindungan perempuan dan anak. Jadi di kelurahan kami itu ada rapat koordinasi setiap bulan yang kita lakukan, dan kita bagi tugas ketika kasusnya ini dialami ketika kasus ini kasus kriminal diambil alih oleh KVM, ketika kasus ini kasus perempuan dan anak diambil alih oleh shelter. Jadi kami ada pembagian tugas. Namun bukan berarti kami tidak terlibat ketika itu, karena ada juga hal-hal penting yang kemudian bisa kami sumbang sarankan ke tempat itu. Nah, hari ini kalau kita melihat overcrowding di lapas, itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Jupri tadi, bahwa saat ini kita memang sangat membutuhkan bagaimana kasus-kasus ringan itu bisa terselesaikan di tingkat bawah. Iya. Karena apalagi kalau dia sifatnya kasus anak. Bayangin kasus anak dengan kasus mencuri saja di masjid, kemudian mau dikirim ke lapas, masuk lapas bukannya keluar tidak bertambah nakal, justru semakin bertambah. Karena di lapas dia dapat pembelajaran dengan orang-orang dewasa, bagaimana cara membuka kunci rumah, bagaimana cara membuka kunci motor agar bisa dibawa lari. Jadi memang sangat tepat bahwa kasus-kasus anak itu kalau boleh jangan sampai dimasukkan ke ranah hukum, diselesaikan saja seperti itu. Nah, kita kan sekarang sudah punya undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana di dalamnya ada poin-poin yang mengatakan kasusnya ini bisa di RJ, restoratif justice kan. Jadi memang setiap kasus, setiap kejadian yang ada di masing-masing kelurahan itu, ketua shelter itu harus tahu ya bagaimana untuk menyikapi permasalahan ini. Kalau misalnya disikapi seperti ini, nanti kedepannya akan seperti apa, itu sudah harus ada tahap-tahap pencegahan seperti itu ya. Baik, nah ini sebentar saya mau tanya nih, bagaimana kira-kira, karena dari 2016 sampai 2022 tentu sudah banyak yang didapati kejadian dan mendampinginya itu seperti apa. Nah, tentu sudah ada tahapan-tahapan pencegahan yang dilakukan di tiap shelter. Tapi kita jeda dulu. Ibu, kita dengarkan selingan berikut ini. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Info terkini. Pendengar, kami hadirkan info terkini di ruang dengar Anda terkait dengan beredarnya video viral bayi disekap orang tidak dikenal hingga tewas bersama rekan kami Kristianto. Silakan rekan Kris. Terima kasih saudara pendengar, saat ini kami berada di ruang Kapolsek Beringkanaya dengan Bapak Kompol Alimudin, di mana kita ingin meluruskan informasi terkait video viral yang beredar di tengah masyarakat terkait disekapnya seorang bayi oleh orang yang tidak dikenal, yang hingga bayi tersebut meninggal
bersama ini kami didampingi oleh Kompol Alimudin, Bapak Kapolsek. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bisa Bapak informasikan kepada masyarakat terkait informasi yang viral di tengah masyarakat Beringkena ini, Pak? Ya, setelah kita dapatkan gambarnya, kita melakukan penelusuran. Karena gambarnya itu ada juga diselipkan ke SIM-nya. Jadi semalam kita langsung ke alamat yang dituju. Yang bersangkutan pernah informasinya kontrak di sana, tapi beberapa bulan lalu. Sebetulnya saat sekarang ini kita tidak tahu alamatnya di mana. Terkait video yang beredar itu dari pihak kepolisian melihat seperti apa? Kalau itu video kita belum bisa pastikan karena di dalam wilayah Kecamatan Beringkena kita sudah telusuri seluruh media juga, misalnya teman-teman semuanya tidak ada yang tahu bahwa ada kejadian semacam itu. Jadi dengan ada informasi ini kita tetap aja mewaspadai informasi yang beredar nih, Bang, ya? Ya, kita tetap mewaspadai, kita melakukan lidik, kita tetap jalan, anggota tetap jalan untuk mencari informasi. Jangan sampai kita mengatakan tidak ternyata ada, makanya tetap kita lanjutkan penelusuran. Mudah-mudahan lah, bukan di sini tempatnya, karena memang namanya video-video yang itu kan biasa saja video yang lama di-share kembali. Oke, Pak Kapolsek. Ya, terima kasih kembali. Ya, sudah dengar informasi yang bisa kami laporkan terkait video viral soal bayi yang disekap oleh orang tidak dikenal sehingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia. Kristianto melaporkan langsung dari Mapolsek Beringkena kembali ke studio. Terima kasih rekan Kristianto informasinya terkait dengan video viral bayi disekap orang tidak dikenal hingga tewas. Kita kembali mendengar di Pengarus Utama Gender. Lintas Makassar Siang. Baik, pendengar masih bersama kami di Pengarus Utama Gender bersama dengan Pak Jufri dan Ibu Sumari terkait dengan merawat kepedulian masyarakat melalui shelter warga. Dan info terkini tadi ini juga cukup miris ya kalau kita melihat ada seorang bayi, video seorang bayi yang disekap hingga tewas walaupun masih belum diketahui lokasinya di mana dan kebenaran dari video itu. Nah, beberapa mungkin kasus yang pernah didampingi, ditemui dari Pak Jufri dan Ibu Sumarni di kelurahan masing-masing ini tentu sudah banyak. Nah, langkah untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang itu seperti apa? Saya ke Bu Marni dulu. Iya, jadi setelah mendengar selingan tadi, di mana anak itu kemudian mencurahkan hati dan pikirannya bahwa dia tidak ingin pulang lagi ke rumah karena takut dan lain sebagainya. Jadi kalau di shelter Tamamaung itu saat ini kami lagi programkan parenting untuk orang tua. Iya. Jadi di kegiatan parenting ini memang kita menjadikan ini sebagai salah satu sarana wadah untuk bagaimana melakukan pencegahan. Jadi kita mengedukasi para orang tua. Nah, di edukasi orang tua ini kita ada modul dari modul 1 sampai 6. Itu memang yang paling pertama adalah orang tua harus paham tentang hak anak. Karena ketika dia paham tentang hak anak, maka dia akan mengasuh dengan baik. Gizinya dari kesehatan, dari sisi kesehatan, pendidikannya dia harus kasih sekolah, dia harus kasih ruang untuk bermain, rekreasi dan lain sebagainya. Nah, setelah dia paham, kita melangkah kemudian kepada tumbuh kembang anak, batas usia. Nah, kita kan biasa melihat anak orang tua saat ini ketika anaknya misalnya berumur 3 tahun yang mulai merangkak sampai memecahkan keramik di mejanya, itu dibentak seakan-akan lebih berharga keramik ketimbang anaknya sendiri. Nah, itu juga kita pahamkan bahwa ibu harus paham bahwa tumbuh kembang anak di usia seperti itu memang sudah saatnya merangkak dan mengambil bagian-bagian yang mudah dia jangkau. Nah, peran orang tua adalah menjauhkan hal-hal yang mudah dipecahkan oleh anak dari jangkauannya, sehingga tidak perlu menyalahkan anak, tidak perlu menghakimi anak dengan usia seperti itu, sudah mencap anak nakal dan lain sebagainya. Jadi model-model parenting yang kami lakukan alhamdulillah cukup memberikan pengetahuan kepada para orang tua bahwa
selama ini ternyata banyak kesalahan yang mereka lakukan dan ada juga yang mengatakan sekiranya anak ini bisa saya kembalikan ke dalam perut kemudian saya lahirkan lagi untuk mengasuhnya lebih baik. Nah seperti itu dan alhamdulillah ini terus kita lakukan sehingga saat ini kita mulai mendengar kurang lagi yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kedua, kita juga di sela-sela parenting itu selalu mensosialisasikan bahwa jangan anaknya ibu saja yang dianggap sebagai anak, tapi anak di sekitar kita itu anak sosiologis kita yang perlu juga mendapatkan perlindungan, sehingga kita perlu berperan semua, berperan aktif. Ketika ada ibu-ibu atau bapak yang hari ini tidak hadir di kegiatan parenting, bisa disampaikan kepada mereka bahwa kita perlu bersama-sama menjaga, apalagi anak ini kan generasi kita yang memang perlu dipersiapkan untuk menjadi generasi yang lebih berkualitas. Baik, kita terima telepon dulu Bu Marni ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Zidan di Pinrang. Pak Zidan di Pinrang. Silakan Pak Zidan. Ada yang ingin mungkin dikomentar? Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam Pak. Ya menarik sekali topiknya hari ini Bu ya tentang masalah anak ya. Memang saya ini belum berkeluarga Bu, tapi saya melihat sekarang ini masih banyak sekali terjadi kekerasan terhadap anak, yaitu tentang masalah pendidikannya. Dan biasanya itu anak itu yang melakukan kekerasan itu karena dia juga lahir dari kekerasan, sehingga dia juga mencontoh lah, karena dia itu lahir tidak merasakan kasih sayang, sehingga dia itu kadang dia terjerumus melakukan kekerasan karena kan orang yang didiknya juga melakukan secara kekerasan. Baik. Dan yang saya lihat itu kan jiwa-jiwa muda itu memang dia itu selalu mencari jati diri juga Bu ya. Dan dia itu selalu ingin dikatakan jago. Itu menurut saya itu terjadinya tawuran itu orang anak itu karena dia itu mencari jati diri, selalu ingin dikatakan jago, walaupun sebenarnya bakatnya itu dia itu salah mengekspresikannya. Seharusnya kalau anak seperti ini Bu, dibuatkan saja arena tinju ataukah arena berlari, baru disalurkan itu bakatnya. Karena terus terang kalau jiwa-jiwa muda itu salah benar itu semuanya dia itu hantam. Baik. Jadi dia tidak peduli walaupun salah, dia juga merasa benar karena dia itu jiwa muda. Saya juga seperti itu dulu Bu, tapi sekarang saya itu sudah bisa berpikir lebih bijak lah. Baik. Kan semakin bertambah umur kan semakin bertambah juga kita punya pengalaman, jadi memang kalau usia muda itu ya begitulah. Baik, terima kasih Pak Zidan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang punya banyak tenaga disalurkan ke olahraga aja. Sekarang keterlibatan masyarakat di kegiatan-kegiatan di RT RW itu seperti apa nih kalau di tempatnya Pak Jufri? Ya, ini kan termasuk pola asuh juga, pola asuh anak dan remaja. Parni. Jadi selama ini kan di Pokja 1 PKK itu kan ada program pengasuhan, parnya. Nah, ini yang kita edukasi kepada masyarakat. Kemudian bahwa selama ini kan masih ada anggapan bahwa itu mungkin anak-anak nakal karena sudah dilindungi. Bahwa ini mungkin ada pemahaman yang beda, bahwa yang kita lindungi itu anak-anak bukan kenakalannya, tapi ada undang-undang atau hak anak yang belum terpenuhi dari keluarga. Jadi selama ini kalau kita berpikir bahwa kenapa anak-anak bisa di luar dari kendali, itu berhubung dari pihak keluarganya. Dan selama ini, dan alhamdulillah di Kelurahan Macini Parang itu, bahwa selama ini yang jadi pelaku itu kita rangkul kembali masuk di shelter. Bahwa kita lihat bahwa keluarga ini rentang ada kekerasan di dalam, akhirnya kita edukasi, kita dekati, akhirnya kita libatkan kembali ke shelter, sehingga apa yang pemahaman yang dia terima di shelter dia bisa implementasikan ke pihak keluarganya. Jadi selama ini mungkin ada anggapan bahwa anak-anak nakal
karena memang ada perlindungan anak bahwa selama ini kita lindungi itu ada hak anak yang belum terpenuhi di keluarga. Jadi tidak hanya korban yang didampingi, tapi mungkin pelaku dari hal itu juga mendapatkan edukasi supaya hal itu tidak terjadi lagi seperti itu ya. Dan bagaimana nih untuk masyarakat di sekitar ketika dengan adanya shelter warga, apakah mereka saling menjaga nih? Kan biasanya kalau antar warga masyarakat, apalagi kalau seperti di perumahan itu kan dengan jarak rumah yang dekat-dekat dan mengetahui kondisi keluarga tetangga tak misalnya seperti itu, apakah mereka juga dengan bantuan shelter mengedukasi mereka juga turut untuk menjaga dan terlibat langsung dalam bisa dikatakan terlibat dalam memberikan arahan mungkin kepada orang tuanya atau kepada anaknya? Ini kalau di tempatnya Pak Jufri? Ya, hal kecil saja yang kita terapkan ke anak-anak bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Ada tempat sampah ini, alhamdulillah kita bisa berjalan di wilayah. Kemudian selama ini mungkin anak-anak juga yang memahami bahwa 3 tahun terakhir ini bahwa ada anak-anak tidak lagi secara tatap muka tapi secara online. Ini juga mungkin kendalanya bahwa anak-anak lebih banyak bermain di rumah daripada di sekolah. Nah, ini yang jadi tantangan bagi kami di shelter, bagaimana mengedukasi anak-anak supaya ada kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan. Jadi selama ini kami terutama ada forum anak di kelurahan, itu yang kita libatkan semua forum-forum anak yang ada di kelurahan, sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum khususnya anak-anak bisa kita minimalisir secepatnya. Baik, jadi mengedukasi orang-orang yang tidak hanya sebagai pelaku, sebagai korban, tapi juga semua masyarakat untuk sama-sama saling mengingatkan mungkin ya seperti itu ya Ibu Marna. Nah ini yang terakhir ke depannya nih untuk kembali mempererat bagaimana kita peduli tidak hanya, kan biasa kalau ada keluarga atau tetangga seperti itu hanya dilaporkan saja atau seperti itu. Tapi bagaimana supaya lebih mengasah rasa sosial di kita itu seperti apa kira-kira kalau di Bu Marni? Terakhir nih Bu Marni. Iya, jadi kalau di kelurahan saya itu saya boleh katakan bahwa warga yang sudah mengetahui bahwa anak itu perlu dilindungi, diberikan haknya. Ketika mereka melihat kekerasan, mereka rame-rame juga saling mengingatkan, menyampaikan ke tetangga, jangan kasih begitu, kau punya anak tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi kelihatan bahwa setelah shelter ini kemudian turun, masyarakat percaya dan melihat kerja-kerjanya, mereka juga terpanggil untuk melakukan apa yang kami lakukan. Jadi keterlibatan masyarakat, kepedulian masyarakat itu sudah semakin kelihatan. Nah, ini yang patut kita syukuri, sehingga kepedulian itu memang harus dirawat. Cara merawatnya adalah selalu kita berkumpul bersama, saling mengingatkan, karena sebagai manusia biasa tentu ada kalanya kita lupa. Jadi memang harus ada ruang-ruang tertentu di mana kebersamaan itu harus selalu kita bertemu. Jadi karena ketika ini juga tidak dilakukan, kebersamaan ngumpul-ngumpul bareng, rekreasi bareng tidak dilakukan, ini juga akan kalau bicara merawat kepedulian itu dia akan pudar dengan sendirinya, karena tidak ada sarana atau ruang yang kemudian bisa mempertemukan kita dan mendiskusikan selalu hal-hal penting yang dianggap perlu didiskusikan. Saya kira itu dari kalau di Pak Jufri sendiri. Ya, jadi selama ini kita beranggapan bahwa anak kita itu anak kita semua. Nah, ini yang menjadi kepedulian kita semua, bahwa mari kita bersama-sama menjaga anak sesuai dengan programnya Pak Wali, jaga anaknya. Nah, ini yang saya bersyukur sekali dengan adanya program itu, bahwa kemudian dari Dinas DP3A Kota Makassar sesuai dengan programnya akan membentuk setiap kelurahan punya shelter. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada sekitar 70-80 shelter, dan ini mungkin kinerja kembali teman-teman di DP3A, sehingga semua jadi
kami ini di shelter, kalau di Kecamatan Makassar cuma ada 6 shelter dari 14 kelurahan. Ya. Jadi kami itu ada kalanya lintas wilayah, lintas kelurahan. Jadi kami koordinasi dengan pihak kepolisian masalah-masalah apa yang ada di kelurahan tersebut, sehingga kepedulian masyarakat betul bahwa selama ini ada yang menerima aspirasinya. Ya, jadi selama betul. ini kan orang berpikir bahwa bukan tidak ada, wilayahku. tidak ada juga yang menerima aspirasi, Ya, sehingga betul. dengan adanya shelter semua keluhan-keluhan yang dia inginkan bisa teratasi. Baik. Jadi kita harapkan masyarakat semakin peduli dengan sekitar ya, karena itu yang sebenarnya yang membantu para shelter ya, para anggota shelter. Kalau misalnya masyarakatnya sudah sama-sama saling peduli, ini bisa sama-sama saling mencegah sampai semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang dapat mengorbankan hak-hak dari perempuan, anak dan juga para kaum yang agak rentan ya seperti itu. Baik, terima kasih kebersamaannya Ibu Marni, Pak Jufri di kebersamaan kita Pengaruh Utama Gender edisi 11 Oktober 2022, dan kita bertemu dengan beberapa topik-topik menarik lagi lainnya masih dalam Pengaruh Utamaan Gender. Terima kasih Pak Jufri, Ibu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simbol keanggunan khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam. Akan kau menari mendihamlah cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan
Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Lintas Makassar Siang. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Adakah seperti bahagia yang tersisa di hati kita, bergandeng tangan dekatkan hati, tiada perbedaan dalam cinta dan kasih. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Pendengar, kita bergabung dengan RRI Pro 3 mengikuti dinamika olahraga. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Petenis tunggal putri nomor 1 dunia Iga Swiatek gagal menjadi juara di Ostrava Open 2022. Tim nasional putri Indonesia menaklukkan Singapura pada laga persahabatan FIFA.
Derby Jawa Timur akan menjadi laga pembuka Livoli Divisi Utama 2022. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan juga luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Radio Republik Indonesia, Selasa 11 Oktober 2022. Bersama saya, Sylvia Ansori. Dinamika Olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Nottingham Forest gagal raih kemenangan di kandang sendiri dengan hanya mampu bermain imbang kontra Aston Villa dalam pekan ke-10 Liga Inggris musim ini dini hari tadi. Hasil tersebut membuat Nottingham masih berada di zona degradasi. Selengkapnya Karisma Rizky laporkan untuk Anda. Tim promosi Nottingham Forest gagal mengamankan poin kala menjamu Aston Villa pada pekan ke-9 Liga Inggris musim ini di City Ground dini hari tadi. Tuan rumah Nottingham sempat unggul di babak pertama lewat gol Dennis di menit ke-15. Aston Villa kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat gol Ashley Young di waktu 22. Tidak ada tambahan gol yang tercipta, pertandingan akhirnya hanya bisa bermain imbang. Gagal amankan poin penuh, Steve Cooper selaku juru racik Nottingham mengatakan akan mengambil hal positif dalam laga tersebut. Ini adalah langkah yang maju. Klub kami masih termotivasi dalam pelatihan dan masih secara psikologis. Ini sesuatu yang harus dihadapi dan para pemain keluar memainkannya di rumah. Tapi saya pikir pada akhirnya Anda tahu itu. Satu titik ada langkah ke arah yang benar. Kita turun dari dasar liga. Saya tahu kita masih belum mendekati tempat yang kita inginkan di liga. Tapi saya pikir satu-satunya hal yang seharusnya kita lakukan adalah melihat hal-hal positif yang kami dapat dari permainan ini. Manajer Aston Villa Steven Gerrard menilai adanya frustasi di tim asuhannya. Saya pikir ini permainan yang sulit dalam mencari poin dan melompat di klasemen liga. Kami tidak beruntung, kami melakukan banyak kesalahan dalam performa kami dan saya butuh tantangan kembali untuk laga selanjutnya. Aston Villa saat ini berada di posisi ke-16 papan klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan 9 poin. Sementara itu, Nottingham Forest berada di posisi ke-19 dengan 5 poin. Karisma Rizky, Pro 3, RRI. Beralih informasi lainnya, petenis tunggal putri nomor 1 dunia Iga Swiatek gagal menjadi juara di Ostrava Open 2022. Swiatek gagal meraih gelar di Ostrava Open 2022 setelah kalah dari petenis Republik Ceko Barbora di babak final yang dimainkan di Chess Arena Ostrava Republik Ceko. Petenis asal Polandia itu harus menelan kekalahan dari Barbora dengan skor 7-5, 6-7, 4-7 dan 3-6. Gagal mempersembahkan trofi, Iga Swiatek menilai Barbora merupakan pemain yang luar biasa. Congrats, you're such an amazing player. Anda adalah pemain yang luar biasa. Kami memang tidak melihat Anda lebih banyak di musim ini, tapi saya senang Anda kembali karena Anda memiliki tenis yang bagus. Ini sangat luar biasa dan kami membutuhkan pemain seperti Anda pastinya. WTA for sure. So too many more. Sementara itu, Barbora yang berhasil menjadi juara menyebut permainan itu sangat luar biasa baginya. Ia senang mampu mewakilkan negaranya dalam memenangkan turnamen tersebut. Itu adalah pertandingan besar. Kami bermain luar biasa dan pertunjukan yang luar biasa kepada para penggemar. Jadi saya sangat senang dengan itu dan dengan cara kinerjanya dan kedengarannya bagus untuk menjadi pemenang di negara asal.
Meski gagal menjadi juara di Ostrava Open 2022, tetapi Swiatek mengatakan akan menyumbangkan uang hadiahnya kepada organisasi nirlaba di Polandia untuk Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sementara Swiatek bukan untuk kali pertama menyumbangkan uang hadiahnya untuk organisasi nirlaba. Pasalnya di Indian Wells Master 2021, ia juga memberikan semua hadiahnya untuk organisasi amal tersebut. Kala itu, juara US Open 2022 itu harus berhenti di babak 16 besar. Swiatek menelan kekalahan 6-4, 6-3 dari wakil Latvia Jelena Ostapeng. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Nasional Putri Indonesia menaklukkan Singapura 2-1 pada laga persahabatan FIFA di Stadion Jalan Besar Singapura Senin malam. Mengutip akun Twitter PSSI, @PSSI, 2 gol Indonesia dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Marcella Alwi dan Helsia Meisharo. Singapura memperkecil kedudukan melalui Nur Harfana dan Indonesia sebenarnya hampir kebobolan 1 gol ya pada babak pertama. Namun tendangan pemain Singapura, Stefani pada menit ke-28 bisa digagalkan kiper Indonesia, Prihatini. Usai jeda skor yang sama kuat tanpa gol membuat kedua tim berusaha menaikkan intensitas serangan. Hasilnya, Indonesia lebih dahulu membuka keunggulan berkat tendangan Marcella Alwi pada menit ke-51. Setelah itu Singapura yang terus berupaya mencuri gol akhirnya menjebol gawang Indonesia lewat Nur Harfana pada menit ke-85. Ketika pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang, Helsia Meisharo mengandalkan keunggulan Indonesia pada menit ke-92. Helsia mencetak gol melalui tendangan bebas dari garis tengah lapangan yang tidak bisa dihalau kiper Singapura. Indonesia pun memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-1. Sebelumnya pelatih timnas putri Indonesia, Rudi Eka Priyambada, berharap kemenangan dalam laga persahabatan FIFA melawan Singapura bisa menaikkan peringkat Garuda Pertiwi dalam FIFA. Bima Sakti memastikan dirinya memilih tetap fokus membimbing timnas Indonesia. Usia di bawah 17 dibandingkan menerima tawaran menjadi pelatih pengganti Sinteyong untuk mendampingi timnas Indonesia usia di bawah 23 saat SEA Games Kamboja Mei 2023. Informasi selengkapnya Diar Abdulitiloli untuk Anda. Bima Sakti memastikan tetap bertahan sebagai pelatih tim nasional sepak bola Indonesia usia di bawah 17. Kepastian ini disampaikan Bima kepada awak media usai Indonesia menyelesaikan pertandingan terakhir bersama Malaysia pada kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17. Hal ini diutarakan Bima menyusul namanya yang muncul dalam spekulasi pelatih pengganti sementara Sintayong untuk timnas Indonesia usia di bawah 23, di mana nantinya pelatih yang bertugas akan mendampingi timnas Indonesia saat SEA Games di Kamboja pada Mei 2023.
Sementara itu melalui kesempatan yang sama, kapten kedua timnas Indonesia usia di bawah 17 Sultan Zaki Pramana menyebut kekalahan dari Malaysia mengajarkan ia banyak hal, termasuk bagaimana menyiapkan diri menghadapi pertandingan dengan tensi tinggi. Pertama saya ucapkan maaf atas hasil yang mengecewakan ini. Semoga itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan kita bisa maju untuk depan. Jadi mungkin yang paling tinggi kita harus membangun mental yang kuat lagi dan lebih kerja keras dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Bima Sakti sendiri diketahui masih memiliki satu agenda bersama timnas Indonesia usia di bawah 17. Agenda tersebut adalah turnamen Asia Youth Games 2022 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Mira Abdullitiloli, Pro 3 RRI. Radio Republik Indonesia RRI resmi mendapatkan hak siar Piala Dunia 2022 di Qatar. RRI berkomitmen agar seluruh masyarakat dapat menikmati siaran langsung dalam ajang tertinggi sepak bola di dunia tersebut. Selengkapnya kami hadirkan informasinya bersama Alfred Tuter berikut ini. Radio Republik Indonesia secara resmi mendapatkan hak siar Piala Dunia Qatar 2022. Kepastian ini didapat setelah RRI mencapai kesepakatan dengan startup Click Daily yang merupakan pemegang lisensi utama dari FIFA untuk wilayah Indonesia. Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo dalam jumpa pers tersebut menyebutkan melalui kesepakatan ini RRI ingin seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati pesta sepak bola terbesar dunia ini. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini sebagai bukti keseriusan RRI dalam menyajikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia ingin RRI menjadi sarana bagi seluruh masyarakat untuk bisa menikmati Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Tapi yang lebih penting dari itu, kita juga mendapatkan hak siar untuk menyiapkan pertandingan dalam Piala Dunia itu, dan utamanya siapa yang akan mendapat manfaat adalah kaum minoritas, ya, mereka para penyandang tunanetra yang di Indonesia ini cukup besar, lebih dari 3,5 juta penyandang tunanetra itu bisa memanfaatkan mendengar siaran sepak bola dari RRI, ya, karena di radio itu akan mendeskripsikan secara detail dan bisa dinikmati oleh para penyandang tunanetra. Sementara itu, CEO Click Daily Amos Gunawan menyampaikan sampai saat ini jumlah pertandingan yang bisa disiarkan RRI masih terus dalam pembahasan. Namun ia menjamin akan memberikan akses sebanyak mungkin siaran pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 pada RRI, terutama pertandingan-pertandingan besar. Ya, tentu kita terbuka ya untuk RRI membantu kita menyiarkan sebanyak pertandingan supaya pendengar di Indonesia juga yang masih ada di layar juga dalam hal ini RRI kan sudah kapasitas sebanyak mungkin kita akan kasih RRI bisa mendistribusikan pertandingan dengan baik. Sebagai informasi, melalui kesepakatan ini juga LPP RRI dipercaya sebagai tempat pendaftaran hak siar komersialisasi Piala Dunia Qatar 2022. Oleh karena itu, setiap usaha komersial, hotel, restoran, kafe, karaoke yang ingin melakukan komersialisasi bisa mendaftar lewat RRI. Prosedurnya, usaha komersial mendaftar ke kantor RRI terdekat, lalu mereka mengisi dan menandatangani kontrak, setelah itu membayar ke rekening Bank DKI yang telah ditetapkan. Setelah semua dilakukan, mereka akan mendapatkan stiker sebagai tanda hak komersialisasi siaran Piala Dunia Qatar 2022. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Beralih ke bulu
tangkis sebanyak 238 orang pebulu tangkis dari berbagai negara turut serta dalam ajang turnamen Mention Sport Indonesia International Challenge 2022 yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur pada 11 hingga 16 Oktober 2022. Ketua Panitia Pelaksana Arman Darmaji di Kota Malang mengatakan sebanyak 238 orang pemain tersebut berasal dari 13 negara dan akan membuat persaingan ketat dalam Indonesia International Challenge 2022 tersebut. Arman menjelaskan para pemain internasional tersebut berasal dari sejumlah negara, diantaranya adalah Austria, Kanada, Cina, Estonia, India, Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan juga Amerika. Menurutnya turnamen internasional tersebut mendatangkan 132 orang pemain dari luar negeri dan sisanya dari dalam negeri. Ada sejumlah pemain yang memiliki kualitas mumpuni dan berlaga pada turnamen tersebut. Pemprov KKI Bali meminta para atlet tidak jumawa atas raihan 3 medali emas di ajang Kejurnas PB Forky 2022. Raihan prestasi tersebut wajib dipertahankan demi masuk skuad Forky Bali menuju pra-kualifikasi PON 2023. Berikut dilaporkan Putu Nirawati untuk Anda. Bermainnya yang di kadet sama junior itu yang kita prediksi. Tapi ada yang loss ya karena memang kompetisi di sana itu sangat ketat. Keberhasilan karateka Bali menggondol 6 medali emas di ajang kejuaraan nasional Kejurnas PB Forky 2022 tidak terlepas dari sumbangsi perguruan KKI Bali. Pasalnya tercatat 14 atlet KKI Bali terpilih mengisi skuad PP KKI dan berhasil menggait 3 medali emas di ajang bergengsi tersebut. Ketiga atlet penyumbang emas itu masing-masing Made Arya Putra Adnyana, Komite Min 76 kg Putra asal Badung, Diketut Ratih Wulandari nomor Komite Plus 68 kg Putri asal Denpasar, dan Iputu Agus Mahardika Putra, Komite Min 67 kg Putra asal Denpasar. Selain 3 emas, atlet KKI Bali atas nama Made Rian Aditya Jaya, kelas Min 52 kg Putra juga menyumbang sekeping perunggu. Pelatih KKI Bali, Sensi Putu Kris Budi Setiawan, kepada RRI di Denpasar kemarin mengungkapkan raihan prestasi tersebut tidak terlepas dari persiapan matang yang dilakukan para atlet. Kalau dari PPKKI ini juga menjadi catatan yang cukup baik ya, karena dengan persiapan yang biasanya kita kan paling cuma 4 hari, persiapan lumayan cukup 2 minggu. Jadi kita kemarin banyak junior atlet itu ya sementara hasilnya seperti sekarang. Arya itu kita bisa push 5 kg dia turun berat badannya. Sensei Chris mengungkapkan pasca event kejurnas tersebut dirinya berharap para atlet tetap intens berlatih dan tidak jumawa dengan prestasi yang telah diraih. Para atlet dari perguruan lain seperti Lemkari dan Inkai juga perkembangannya cukup bagus sehingga dalam perebutan medali di ajang terdekat yakni Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali November mendatang diprediksi akan sengit. Terlebih hasil Porprov nanti juga menjadi salah satu tolak ukur Forky Bali dalam memilih tim menuju pra-kualifikasi PON 2023 mendatang. Nah, bagaimana nanti strateginya, apakah kita seperti sulit atau apa, tapi tentu nanti kita akan melihat lagi di Porprov ini apakah dia akan bisa kembali berjaya di kelasnya. Sensei Putu Kris Budi Setiawan menambahkan hasil Kejurnas Padang 2022 ini nantinya juga menjadi catatan khusus bagi para pelatih di internal KKI Bali. Para atlet yang telah mampu menyabet emas akan terus digenjot untuk mempertahankan performa sehingga nantinya mampu terpilih masuk skuad Forky Bali menuju Prapon 2023. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan. Till I get up, time is barely on our side.
asal Jatim yakni juara bertahan Bank Jatim dan Petrokimia Pupuk Indonesia Gresik akan saling mengalahkan untuk membuktikan siapa tim terbaik dalam pembukaan Livoli Divisi Utama di Banyuwangi. Sumarsono melaporkan untuk Anda. Derby Jawa Timur bahkan tersaji dalam pembukaan Liga Bola Voli Indonesia ataupun Livoli Divisi Utama yang diselenggarakan di GOR Tawangalun Banyuwangi. Dua tim putri asal Jawa Timur yakni juara bertahan Bank Jatim dan Petrokimia Pupuk Indonesia Gresik akan saling mengalahkan dan membuktikan siapa terbaik dalam pembukaan Livoli Divisi Utama tersebut. Asisten pelatih Bank Jatim Kiki Irianti mengatakan semua tim yang tampil di Livoli tentu ingin menang dan menjadi juara, sehingga di laga pertama Surabaya Bank Jatim bakal tampil maksimal dan kembali menjadi yang terbaik di ajang Livoli. Saya menginginkan kalau tim kami bisa maksimal di hari pertama, bisa maksimal dan terus menjaga kekompakan. Tapi mungkin di tim PSB itu ada beberapa pemain bintang, tapi kita tidak mengesampingkan pemain yang lain. Semua pemain tetap kita antisipasi. Hal yang sama juga diungkapkan pelatih Petrokimia Indonesia Gresik, Ayub Hidayat. Menurutnya meskipun Petrokimia menyandang sebagai status tim promosi, timnya tak gentar menghadapi juara Livoli karena memang sudah mempersiapkan tim dengan baik dengan materi pemain yang bagus. Tidak satu pun pelatih atau klub itu bertanding maunya kalah. Semuanya pasti kepinginnya juara. Mudah-mudahan motivasi yang kami lakukan pada anak yang semoga tidak ini posisinya di bawah mudah-mudahan pada saat ini bisa memberikan yang terbaik di Banyuwangi. Karena apa? Dari beberapa pemain kita ini punya atlet yang asli Banyuwangi. Sebagai informasi, kedua tim asal Jawa Timur tersebut diperkuat beberapa pemain bintang dan pemain tim nasional, di mana Surabaya Bank Jatim ada nama-nama Megawati Hanggestri, Yuli Indahyani, Faiz Kadwi, Dini Indasari dan Maya Kurnia Indri. Sedangkan Yola Yuliana, Nandita Ayu Salsabila, Wilda Siti Nurfaidla dan Dea Cahaya Pitaloka memperkuat Petrokimia Indonesia Gresik. Pada gelaran Livoli Divisi Utama di Banyuwangi diisi 4 tim putri, yakni juara bertahan Bank Jatim, Petrokimia Pupuk Indonesia, Dania L dan Vita Solo. Sementara 4 tim putra, yakni BNI Samator Surabaya, Pasundan Bandung, Yusu Yogyakarta dan DPUPR Gerobokan. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan. Pendengar, dengan disampaikannya kabar soal bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami di www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Twitter dan juga Instagram @RRI Programa 3. Saya Sylvian Sori mengucapkan terima kasih, selamat siang dan salam olahraga.
Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terlalu banyak masalah mengganggu hubungan kita. Mungkin semuanya cobaan untuk jadikan kita jadi lebih baik. Ungkapkan saja semua, ku tak mau kau diam lagi. Bicarakan saat ini agar kita nanti lebih baik lagi. Aku meminta, sungguh meminta kepada kamu, tolong jangan pergi. Aku mau kau tetap di sini. Redahkan dulu semua emosi, kita akhiri pertengkaran ini. Dengan kamu pergi, masalah kita kapan berhenti? Aku tak mau menunda lagi, kita akhiri pertengkaran ini baik-baik. Ungkapkan saja semua, ku tak mau kau diam lagi. Bicarakan saat ini agar kita nanti lebih baik lagi. Aku meminta, sungguh meminta kepada kamu, tolong jangan pergi. Aku mau kau tetap di sini. Redakan dulu semua emosi, kita akhiri pertengkaran ini. Dengan kamu pergi, masalah kita kapan berhenti? Aku tak mau menunda lagi, kita akhiri pertengkaran ini baik-baik. Tolong jangan pergi, aku mau kau tetap di sini. Redakan dulu semua emosi, kita akhiri pertengkaran ini. Dengan kamu pergi. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar ya, yang Anda dengarkan saat ini Armada dengan Jangan Marah Lagi dan Jangan Pergi, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 94,4 Pro 1 RRI Makassar. Selepas ini kami hadirkan sebuah informasi terkait dengan eksotika dari kuburan batu Kete Kesu Toraja. Tetaplah bersama kami. Kita akhiri pertengkaran ini, pertengkaran ini baik-baik.
Sahabat budaya di mana saja berada, saat ini kami berada di Ketek Kesu. Ketek Kesu ini adalah suatu desa wisata di kawasan Tanah Toraja yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Ketek Kesu terdapat juga peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing atau gua. Selain itu, di beberapa tempat juga terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Bagaimana situasi di dalam kuburan Ketek Kesu? Kita akan simak sama-sama. Berada 328 km dari kota Makassar, Rantai Pao menawarkan wajah kabupaten yang kental akan adat dan istiadat. Saya akan mengajak Anda membayangkan eksotika kuburan batu di Gunung Ketek Kesu yang dipenuhi banyak tengkorak kepala dan tulang rangka manusia. Tulang belulang itu terletak di sejumlah titik. Warga Rantai Pao sangatlah ramah, begitu pula dengan angkutan umum yang tersedia. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Ketek Kesu, disambut wajah gunung-gunung bebatuan dan rumah khas Tongkonan yang menambah daya tarik Toraja. Ketek yang berarti rumah adat Toraja atau Tongkonan dan Kesu yang berarti sawah, sehingga destinasi ini memadukan antara Tongkonan dan hamparan sawah yang hijau. Ketek Kesu berada di Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Ketek Kesu terkenal dengan adat dan kehidupan tradisional masyarakatnya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Di sana, wisatawan dapat melihat rumah adat, kuburan batu, yang diperkirakan berusia 500 tahun, hingga gua yang di dalamnya penuh dengan kuburan. Desa ini termasuk kawasan cagar budaya dan menjadi pusat dari berbagai upacara adat Toraja, meliputi pemakaman adat Rambu Solo, upacara memasuki rumah baru atau Rambutuka, dan ritual adat lain yang umumnya dilakukan di tempat ini pada bulan Juli hingga bulan Desember. Lama berjalan mengitari keindahan Ketek Kesu, saya tertarik pada tumpukan kuburan batu. Pekuburan batu sudah menanti kedatanganku. Kuburan ini berada di ketinggian. Puluhan anak tangga mesti Anda tapaki untuk melihat lebih dekat tengkorak dan tulang belulang yang berserakan. Tulang belulang dibiarkan hancur bersama peti. Tidak berbau sama sekali sebab warga Toraja memiliki ramuan khusus untuk jenazah keluarga mereka. Ramuan ini warisan dari nenek moyang. Saya layup marga itu Sarungalo, jadi layup Sarungalo. Jadi Ketek Kesu ini pada awalnya di puncak Gunung Batu. Itu sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, sesudah dia kawin, dia mempunyai anak turunan, akhirnya dia menguasai satu wilayah ini 95 km persegi. Mendirikan anak-anaknya karena sudah berkembang, mendirikan Tongkonan. Dan oleh karena ini sentral, makanya diberikan job kepada anak-anaknya untuk mengayomi setiap kampung. Sampai sekarang itulah adat itu yang kami pelihara. Sekarang ini setelah pembagian kecamatan, itu sudah 3 kecamatan sekarang, lebih. 3 kecamatan ada yang masuk Rantai Pao sebagian, tetapi sudah 3 kecamatan lebih.
ada kecamatan Kesu, ada kecamatan Sanggalangi, ada kecamatan Sepai. Jadi kami sekarang ini tetap berpatokan pada adat istiadat walaupun sebagian besar sudah menuju ke praktis. Contoh bagaimana kami memelihara tongkonan ini dengan atap bambu agar kami itu menjaga ekosistem yang ada. Jangan seperti di Kalimantan atau di mana dibuat jalan akhirnya runtuh menimbulkan korban jiwa. Nah inilah kami di orang gunung, bagaimana supaya kami tetap memelihara gunung batu sehingga setiap ada gunung batu ada lumut yang tumbuh. Pada malam hari lumut ini menyerap embun. Kemudian disimpan di dalam, pada siang hari disinari matahari dan cair. Menjadi sumber air kami di daerah lembah di sekitar itu. Nah inilah yang kami memelihara sekarang. Kuburan batu ini bentuknya menyerupai perahu dan di dalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Namun, bentuknya pun ada yang mirip kerbau atau babi dengan hiasan ukiran atau pahatan. Beberapa makam adat di Ketek Kesu ditutup dengan jeruji besi untuk mencegah pencurian patung jenazah adat yang disebut tau-tau. Ada pula jenazah-jenazah yang terlihat jelas dari luar beserta harta yang dikubur di dalamnya. Semua kuburan batu menggantung di atas gua dan selalu terlihat adanya sesaji berupa botol minuman, pakaian, rokok, hingga benda-benda kesayangan orang yang telah berpulang. Kuburan batu digunakan bagi masyarakat Toraja yang mampu melaksanakan upacara Rambu Solo. Upacara ini merupakan ritual adat kematian yang tujuannya adalah menyempurnakan arwah agar sampai ke alam roh yang disebut puya. Menggelar upacara ini bukan hal yang murah, sebab salah satu syaratnya adalah memotong beberapa ekor kerbau yang lagi-lagi tidak murah. Maka hanya orang-orang tertentu yang punya kesanggupan melakukan upacara adat ini. Dan mungkin, itu mungkin ya, negara ini memelihara eselonisasi seperti kami adat-adat tradisional di setiap suku-suku tradisional. Ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Sama halnya dengan kami di kampung ini. Ada eselon 1 yang namanya Tanak Bulan, ada eselon 2 namanya Tanak Basi, ada Tanak Karurung dan Tanak Kuah-Kuah. Jadi itu yang menyebar. Jadi sama dengan di daerah Jawa dan daerah-daerah lain ada sistem-sistem yang berlaku. Dan ini yang dirampungkan oleh pemerintah pada waktu masa-masa lampau. Jadi saya keturunan ke-57. Kepala suku kami pada masa lampau, kepala suku yang ke-30 ya. Kemudian saudara-saudaranya, dia itu ketua DPR pertama di Toraja, masih gabung Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dan adiknya adalah memperoleh pendidikan pertama di luar negeri, orang Toraja ya. Namanya Renda Sarungalo. Itu sarjana pertama orang Toraja itu tahun 47. Jadi itu sejak tahun 34. Keturunan ke-42. Adakah perbedaan kuburan di Ketek Kesu? Menurut penjelasan Layu, keturunan kuburan Ayang berada di atas. Itu dulu gambaran masyarakat kota di mana ibu-ibu orang Toraja sudah mengenakan aksesoris sejak bergaul dengan masyarakat modern. Akhirnya, yang disimpan di liang-liang batu di atas adalah orang eselon 1 karena takut dijarah. Tujuannya agar tidak dijarah emasnya dan perhiasannya. Kiranya ini sebagai bentuk gambaran wanita Toraja yang menggunakan aksesoris dan bergelar bangsawan itu berada di puncak atas untuk menghindari penjarahan kuburan dan barang berharga lainnya.
Di area kuburan batu, wisatawan dapat melihat jenazah-jenazah disemayamkan di setiap sudut tempat. Jenazah tersebut dibagi 2 kategori, yaitu jenazah Tomaluka yang sengaja disemayamkan dan disimpan, tetapi masih dianggap sebagai orang sakit. Ada pula jenazah Tomate yang sedang dalam proses menuju upacara Rambu Solo. Sebelum agama Islam dan Kristen mulai masuk ke Tanah Toraja, masyarakat di sana menganut sebuah kepercayaan yang disebut Aluk Todolo. Jadi kami di sini itu melakukannya itu 2 kali setiap upacara. Itu tergantung dari eselonisasi. Oh, kasta. Nah, kastanya. Kalau dia eselon 1, kasta yang pertama pasti di atas 12 ekor. Bangsawan itu minimal 12 ekor sampai 120 ekor kerbau. Dan dirupiahkan jadi Wah, itu miliar. Itu Miliar. miliaran kali ya. Nah, inilah yang membuat kita itu bagaimana kita maju memperoleh sukses sehingga tabungan ini bisa untuk anak-anak dan biaya upacara kita. Itu. Kami ini seperti contoh lah, ada sebagian yang tidak sampai S1, tetapi dia terampil membuat dia terampil apakah dia jadi driver alat berat, apakah dia membuat mebel. Sama dengan Pak Jokowi dulu lah. Sehingga dia mengumpul uang untuk itu. Nah, kemudian sebagai pemangku adat yang eselon 1, ada orang kami dorong masyarakat ini untuk survive di bidang ekonomi. Ada yang ke Irian jadi driver alat berat, ada yang ke Kalimantan dulu waktu tambang batu bara dan lain. Setelah dia sukses, dia kembali memakamkan orang tuanya dengan niat. Itu niat dia usulkan kepada pemangku adat. Saya mau memakamkan orang tua saya 24 ekor. Kami beri saran karena dia adalah kasta keempat. Bangsawan kemudian dia turun ke kasta keempat dia, tapi dia terampil. Bangsawan juga kan kasta keempat itu atau bukan? Ya? Bangsawan juga itu yang kasta keempat, Pak? Enggak. Bangsawan dia tentang melapor. Bagaimana izin ini saya memotongkan orang tua saya 24 ekor. Kemudian kadang kami memberikan pertimbangan, Dek, kalau 24 ekor memang kamu sudah mampu. Tetapi bolehkah adik sepupumu ini kamu bawa jadi masuk pendidikan supaya dia sarjana, nanti dia seperti kalian, dia akan membangun daerah kita. Nah, itulah kebijakan dari para pemangku adat, bukan dilarang tetapi dihimbau. Mengangkat derajat yang lain. Kalau yang kuburan yang di atas yang kan kita kalau naik itu kan macam-macam, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang digantung. Nah, itu kan Bu masih ada yang di atas sekali, Pak. Itu kalau yang di atas sekali apa? Gua. Ada juga itu kan kuburan di dalam gua Ya, itu. ada. Nah, itulah kami. Itu goa yang alam itu sesudah itu beberapa goa di atas. Ada yang di bawah, seperti yang ujung di atas. Ada yang lebih di atas lagi. Itu goa. Orang yang tidak mempunyai kuasa untuk mengkapling satu wilayah, nah pemangku adat memberikan kebijakan, kamu di sini. Boleh tahu itu apakah kalau semakin tinggi kuburan itu, apakah dia semakin bangsawan, Pak? Dia dulu karena melihat dari aksesoris yang pakai dulu adalah bangsawan. Tapi kalau sekarang bagaimana, Pak? Sistemnya? Kalau sekarang kita memberikan kebijakan tetap berpatokan pada
efisiensi tanah. Kami ini dataran tinggi, Bu. Tetapi kami semua lahan ini kita jadikan makam seperti di kota-kota besar. Kami tidak bisa berkembang lagi ini. Makanya kita buat satu kafling di bawah ya. 4 kali 7, 28 meter persegi. Tapi di dalam itu rongganya sampai di atas. Nah itu bisa menampung sampai 50-60 jasad. Masyarakat Toraja percaya bahwa kehidupan itu sifatnya hanya sementara dan kematian merupakan titik awal menuju keabadian. Perlu diketahui bahwa upacara kematian menjadi acara besar di tanah Toraja. Jika ada yang meninggal dunia, upacara bisa dilakukan berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelahnya. Semakin kaya orang tersebut, upacara kematian pun bisa berlangsung lebih lama lagi. .4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kamu tujuan hidupku, kesalahanku tak pernah menjagamu. Lalu dia datang dan mengambil kamu. Ini yang adil bagimu, tapi tak adil bagiku. Asal kau tahu dan harus tahu, perhatianku tak ingatkah kamu. Memang dia lebih baik dari aku. Memang dia lebih tepat untuk kamu. Lalu dia datang dan mengambil kamu. Ini yang adil bagimu, tapi tak adil bagiku. Asal kau tahu dan harus tahu, perhatianku tak ingatkah kamu. Ini yang adil baginya, tapi tak adil bagiku. Asal kau tahu dan harus tahu, kasih sayangku tak ingatkah kamu. Relaku kau pergi jauh dari sini, terbang tinggi lagi. Ini yang adil bagimu, tapi tak adil bagiku. Asal kau tahu dan harus tahu, perhatianku tak ingatkah kamu. Ini yang adil baginya, tapi tak adil bagiku.
Lintas Makassar Siang. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022. Penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi Pelajar Indonesia dan Moderasi Beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP. Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022. Jumat 28 Oktober serentak di RRI se-Indonesia dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari Kota Surakarta yang akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia.
Pastinya kau bahagia. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu.
Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati sudah menemani kita di siang hari ini. Dan pendengar, bertepatan hari ini 11 Oktober 2022 bertepatan dengan Hari Anak Perempuan Sedunia. Ya, dikutip dari situs web UNICEF, Hari Anak Perempuan Sedunia tahun 2022 atau International Day of the Girl diperingati pada hari ini Selasa 11 Oktober dan diperingati setiap tahun sejak tahun 2002. Jadi sudah 20 tahun ya pendengar. Tujuannya adalah untuk menyerukan hak-hak anak perempuan di seluruh dunia. Berdasarkan informasi dari situs PBB, Hari Anak Perempuan Sedunia berawal dari Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, Cina tahun 1995. Perwakilan negara secara bulat mengangkat deklarasi Beijing untuk memajukan hak-hak perempuan, termasuk anak-anak perempuan. Dan deklarasi tersebut menjadi yang pertama dalam menyerukan hak-hak dari anak perempuan. Lalu pendengar, pada 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 66/170 yang menetapkan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia. Dan peringatan tersebut bertujuan untuk pengakuan terhadap hak-hak anak perempuan di seluruh dunia. Maafkanlah sayang, cintaku sampai di sini saja. Tak usah kau menangisi kepergianku. Cinta ini sayang, memang seharusnya tak terjadi. Maafkan aku meninggalkanmu. Lupakanlah, kini harus ku akhiri semua. Walau harus melukai hatimu, percayalah, engkau akan temukan bahagia. Walau tak lagi bersama diriku, lupakanlah. Cinta ini sayang, memang seharusnya tak terjadi. Maafkan aku meninggalkanmu. Lupakanlah, kini harus ku akhiri semua. Walau harus melukai hatimu, percayalah, engkau akan temukan bahagia. Walau tak lagi bersama diriku, lupakanlah. Temukan langkah di hidupmu, tapi bukan padaku, tapi bukan aku. Lupakanlah, kini harus ku akhiri semua. Walau harus melukai hatimu, engkau akan temukan bahagia.
Sayang, cintaku sampai di sini saja. Semua yang engkau inginkan dan yang kau harapkan di hidupmu, terkadang ragu, merasa takut dan harus melepas semua. Kini inikah yang kau lihat dan yang kau bayangkan di hidupmu saat sepi di kesunyian, ku kan ada di sampingmu. Saat jatuh dan hatimu hancur, kau butuhkan seseorang. Kau tersesat, semua tak peduli, ku kan ada di sampingmu, selalu ada hingga saat menutup mata. Jangan berhenti untuk percaya, mengejar mimpi di hidupmu. Jangan takut, ku di sampingmu, kemanapun kau melangkah. Saat jatuh dan hatimu hancur, kau butuhkan seseorang. Kau tersesat, semua tak peduli, ku kan ada di sampingmu, selalu ada hingga saat menutup mata. Ingatlah kau di saat merasakan cinta yang teramat dalam, menusuk di jiwamu. Apapun yang kau rasa, jangan lepaskan mimpimu, ku di sampingmu. Berhenti untuk percaya, mengejar mimpi di hidupmu. Saat jatuh dan hatimu hancur, kau butuhkan seseorang. Kau tersesat, semua tak peduli, ku kan ada di sampingmu, selalu ada hingga saat menutup mata. Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap. Kok kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular.
seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022, penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi Pelajar Indonesia dan Moderasi Beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP. Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022, Jumat 28 Oktober, serentak di RRI se-Indonesia. Dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari, Kota Surakarta. Akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Lintas Makassar Siang. Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dan berbicara tentang Hari Anak Perempuan Sedunia yang bertepatan dengan hari ini 11 Oktober 2022. Pendengar di situs web United Nations, Hari Anak Perempuan Sedunia yang berawal dari konferensi tentang perempuan di Beijing, China pada tahun 1995. Dan tentunya 6 tahun kemudian, pendengar, di 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Oktober sebagai Hari Perempuan Sedunia. Jika didukung secara efektif selama masa remaja, UNItedNations.org menuliskan bahwa anak perempuan memiliki potensi untuk mengubah dunia, baik sebagai anak perempuan yang berdaya hari ini maupun sebagai pekerja, ibu, pengusaha, mentor, kepala rumah tangga, hingga pemimpin politik masa depan. Dan di tahun ini, dari UNICEF.org, tema Hari Anak Perempuan Sedunia 11 Oktober 2022 adalah Our Time is Now, Our Rights, Our Future, atau waktu kita adalah sekarang, hak kita, masa depan kita. Dan dalam 10 tahun terakhir, isu-isu yang penting bagi anak perempuan terus berkembang. Namun pemenuhan hak-hak anak perempuan di dunia juga masih terbatas. Aerosmith, I Don't Wanna Miss Thing, kami hadirkan untuk Anda. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby.
and close to you, feeling your heart beating. And I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. And then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. And I don't wanna miss one smile, and I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all the rest of time. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I try, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, yeah. I don't wanna miss a thing. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Ikuti webinar nasional Senin 24 Oktober 2022. Penanggulangan terorisme di Indonesia dan selamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba bersama BNPT dan BNN. Selasa 25 Oktober 2022, Merdeka Belajar bagi Pelajar Indonesia dan Moderasi Beragama bersama Kemendikbudristek dan Kemenak. Rabu 26 Oktober 2022, Pemberdayaan Pemuda Indonesia bersama Kemenpora. Kamis 27 Oktober 2022, Ceramah Nilai-Nilai Pancasila bersama BPIP. Puncak Festival Pelajar Nusantara 2022. Jumat 28 Oktober serentak di RRI se-Indonesia dengan pusat pelaksanaan di Stadion Sriwedari Kota Surakarta yang akan dihadiri oleh 16.000 pelajar. Dimeriahkan prosesi kolosal Pulau Nusantara, artis nasional, ikrar Sumpah Pemuda oleh 300.000 pelajar di seluruh Indonesia. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif, mandiri dan bersatu untuk Indonesia Emas. Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang
berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya. Lintas Makassar Siang. Menatap indahnya senyuman di wajahmu, membuatku terdiam dan terpaku, mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Banyak kata yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau tahu ku selalu milikmu yang mencintaimu sepanjang hidupku. Hanyalah dirimu yang aku cintai, dan sungguh ku kan di sini
Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Menjadi anak perempuan pertama dalam keluarga, tentunya ada banyak pengalaman yang cukup menempa mental. Begitu pula ujian dan lika-liku kehidupan yang tidak mudah dilalui. Dan belum lagi ketika harus menghadapi dan memenuhi berbagai tuntutan yang ada. Seorang perempuan bisa menjadi sosok yang paling tabah, walaupun hidup tak selalu mudah untuk dijalani. Tapi ada mental kuat dan hati yang luar biasa yang dimiliki. Dan untuk itulah anak perempuan terlahir di keluarga. Ada beberapa kelebihan yang bisa dimiliki anak perempuan pertama di keluarga, pendengar. Dilansir dari theargent.com, penelitian yang lebih modern menemukan bahwa anak sulung lebih cepat berbicara dan lebih berorientasi pada pencapaian. Dr. Jennifer Hartstein, seorang psikolog anak, remaja dan keluarga yang berpraktik di New York City, memaparkan bahwa anak sulung senantiasa mendambakan persetujuan dan juga perhatian. Karena banyak anak sulung yang kurang perhatian dari orang tua pada 4 tahun pertama kehidupan. Dan sebelum mereka merasa sepenuhnya aman, bekerja keras untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, dan juga sering mengalami kesulitan menerima kritik. Meskipun begitu, pendengar, anak sulung senantiasa memiliki motivasi besar untuk menjadi orang sukses. Sehingga anak sulung juga dikenal sebagai anak yang bertanggung jawab dan juga tidak setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu. Apa saja kelebihan yang dapat dimiliki anak perempuan pertama dalam keluarga? Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Makassar. Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru dalam dekap seorang ibu. Hanya satu pintaku untuk bercanda dan tertawa di pangkuan seorang ayah. Apabila ini hanya sebuah mimpi, ku selalu berharap dan tak pernah terbangun. Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru di pangkuan ayah dan ibu. Apabila ini hanya sebuah mimpi, ku selalu berharap dan tak pernah terbangun. Hanya satu pintaku untuk memandang langit biru dalam dekap ayah dan ibu. Kamera rolling action. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi. Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera action. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana? Cut. Kamu sudah bikin aku frustrasi. Cut, bungkus. Kak,
Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi? Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya. Frustrasi kali, Kak. Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya. Lintas Makassar Siang. Kalau sedih itu ada, kalau tangis itu ada, mengapa tidak ada air mata? Kalau rasa itu ada, mengapa ini tak berasa? Kalau cinta indah, kenapakah sakit? Kalau senyum itu ada, kalau sentuh itu ada, mengapa kisah ini tidak nyata? Kalau sayang itu ada, mengapa ini tak sempurna? Ada bahagia, tapi tak bersama. Semua ini derita, kenapa Tuhan pertemukan kita? Kalau sayang itu ada, mengapa ini tak sempurna? Ada bahagia, tapi tak bersama.
Tuala Cokong adalah salah satu sumur yang dijadikan sebagai sumur kerajaan di Bone yang kehadirannya tidak terlepas dari kisah sosok Raja Bone ketiga, Lasalio Petaka Rampelua yang memerintah sekitar tahun 1424 hingga 1496. Dikisahkan oleh budayawan Bone, Andi Yusman Batara Aji, bahwa saat Pangeran Lasalio Petaka Rampelua berusia 1 hari, dilarikan dari Sauraja Palaka oleh sepupunya menuju ke kerajaan Bone dan di tengah perjalanan pingsan karena kehausan. Rombongan yang mengawal sang pangeran akhirnya menemukan sebuah mata air dan memilih untuk singgah dan beristirahat di mata air tersebut. Melihat pangeran yang pingsan, akhirnya diambillah air dari mata air tersebut dan diteteskan ke mulut sang pangeran, dan akhirnya pangeran mendongakkan kepalanya yang dalam bahasa Bugis disebut cokong. Sumur Cokong kalau kita mau bahas itu pasti ada kaitannya dengan Raja Bone ketiga kan. Puata Lasalio Rampelua, singkat cerita, sewaktu Puata bayi Lasalio Rampelua dibawa dari istana Palaka menuju ke istana Bone, berkumpullah rombongan Bone, laskar orang Bone di Malojena.